bentar lagi ya kan. In audio. Pada 2022, kondisi kesehatan Indra Bekti sempat menurun hingga menarik perhatian publik. Saat itu, di bulan Desember tepat 2 tahun yang lalu, Bekti mengalami pecah pembuluh darah hingga tidak sadarkan diri. Suami dari Aldila Jelita ini harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 bulan sampai dengan awal tahun 2023. Bekti mengungkap bahwa saat dirinya sakit dan menjalani pemulihan selama beberapa bulan, sang istri Aldila Jelita yang akhirnya harus menggantikannya bekerja. Di penghujung tahun 2024, dirinya berharap di tahun 2025 ia diberi kelancaran rezeki dan pekerjaan, serta keharmonisan yang terus terjaga dalam rumah tangganya. Nah jadi ya, makanya ini kan udah hampir 2 tahun ya. Kita datang ke sini lagi, ke Abdiwaluyo lagi untuk check up. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya kesehatan aku nih gitu. Setelah dipasang selang ya di kepala ini gitu kan, vision namanya gitu ya dibilangnya. Jadi untuk membuang cairan yang ada di kepala ini gitu. Nah apa namanya, itu kan seumur hidup. Nah makanya untuk dilihat lagi seperti apa perkembangannya, kesehatan seperti apa. Alhamdulillah tadi dicek. Jadi kita belum MRI ya, tapi tadi aja udah ketemu sama dokternya dan ternyata alhamdulillah terlihat sih, maksudnya semuanya baik-baik aja gitu. Nanti tinggal MRI-nya apakah ada pergeseran kah atau dia meliuk-meliuk atau selangnya gitu kan ya. Nah mudah-mudahan sih aman sih gitu. Ya jadi makin membaik ya setelah dipasang selang dan kemudian dibuanglah cairan itu ya dari otak ini melalui selangnya terus menuju ke sini, terus dibuang melalui feses dan juga pipis juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini makin membaik dan ya makin normal gitu ya, secara bisa bekerja dengan baik gitu. Awal-awal kan yang ini ya kayak ya bengong gitu, terus kayak nggak bisa ngomong gitu kan ya. Ya lama-kelamaan akhirnya cairan tersebut menghilang dari kepala ini dan akhirnya bisa seperti sekarang ini. Nah Indra, berarti bisa dibilang 100% udah pulih atau gimana nih? Ya kalau menurut dokter sih 100% ya sudah pulih, karena tadi udah dicek juga ya, diketok-ketok kalau dokternya mungkin sarafnya seperti apa gitu ya, diketok tadi kakinya gitu ya. Terus semuanya mungkin sistem-sistem saraf-sarafnya gitu mungkin seperti apa. Alhamdulillah normal, sudah kembali bisa normal lagi. Saya sih cuma dapat cerita-cerita aja ya waktu kejadian aku tuh ya kolaps ya di kamar mandi itu di tempat siaran aku tanggal 28 Desember itu 2022 ya. Sama sekali tuh aku cuma dapat cerita aja. Jadi secara ingatan tuh nggak ada. Jadi benar-benar blank saat kejadian itu selama bulan Desember ya. Terus kemudian di rumah sakit seperti apa, recovery-nya juga seperti apa tuh benar-benar nggak ada dalam ingatan saya. Itu nggak tahu kenapa, mungkin Allah kasih saya untuk mungkin jangan terlalu teringat-ingat ya gitu ya kejadian-kejadian itu. Jadi saya lihat aja di video yang dikirimin adik saya gitu, terus atau istri saya juga kasih lihat gitu ya. Ini loh kamu tuh videonya nih, kamu lagi pakai alat bantu jalan gitu. Terus udah gitu sempat ngobrol juga sama Indi Barens juga gitu ya, sama teman-teman artis juga yang lain, soalnya katanya ada juga beberapa yang nengokin juga ya ke rumah sakit gitu. Terus ya itu cara ngomongnya ngaco gitu kan ya, terus ya pokoknya malah dibuat lucu-lucuan gitu ya. Dan pas udah di rumah pun juga ya itu emosionalnya naik turun kata istriku gitu. Jadi kadang suka marah-marah gitu, suka sama anak-anak gitu, suka berantem katanya gitu waktu itu ya. Nah tapi itu bener-bener nggak ada memori dalam ingatan saya gitu.
Jadi di rumah sakit sih udah selesai. Jadi aku cuman kontrol untuk darah tingginya ya. Jadi pakai ada sebuah obat ya pagi dan malam untuk darah tinggi aja. Makan sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang pantang-pantangan, cuman ya kalau misalkan ada yang misalnya terlalu memicu kayak darah tinggi ya kayak gitu itu tuh sih sebenarnya sih agak dikurang-kurangin ya. Misalnya kayak santan-santanan yang kayak gitu sih sebenarnya agak dikurangin gitu. Itulah ya maksudnya dibantu sama keluarga gitu ya, yang tentunya di sini istriku Dila itu juga alhamdulillah membantu juga untuk dari segi ekonominya juga gitu. Jadi kita berdua sama-sama bersinergi dari ada tabungan-tabungan kita gitu selama ini untuk survive ya gitu. Terus ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai bangkit lagi gitu dengan ada pekerjaan-pekerjaan, ada yang memang ternyata alhamdulillah bisa balik lagi seperti dulu. Ini pelan-pelan kita nabung-nabung lagi gitu setelah kemarin ini yang cukup besar juga ya pengeluarannya gitu. Ya sebenarnya sih mungkin kalau dibilang dikurang-kurangi juga nggak harus dikurang-kurangi banget gitu ya. Ya tapi ada beberapa yang kalau misalkan dulu kan kita siaran pagi terus jam 6 sampai jam 10 pagi gitu ya, Senin sampai Jumat, terus habis dari situ habis siaran terus ada kegiatan lagi, terus malam syuting lagi kan untuk disiarkan pagi hari itu jam 11 sampai jam 1 pagi gitu. Sampai rumah udah jam 2 pagi, terus jam 4 pagi udah siap-siap mau siaran pagi gitu. Jadi ya mungkin itu pola. Jadi ya polanya itu harus dirubah ya gitu. Nah jadi dari manajemen mungkin udah nggak lagi ambil yang terlalu malam gitu ya ngambilnya. Terus udah gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang memang terlalu berat gitu misalnya ya, kayak nyangkul gitu ya. Gitu. Walaupun kadang-kadang memang ya namanya juga tubuh ya, kita nggak pernah tahu, kadang-kadang suka yang ada pusing-pusingnya gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi teriak gitu, halo apa kabar semuanya, ngut gitu. Jadi terlalu diforsir gitu ya. Kadang-kadang kita kan biar seru, biar apa gitu kan. Nah, kadang sudah diingetin tuh sama manajer, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu teriak-teriak begitu. Tapi kalau nggak begitu kayaknya nggak seru ya gitu kan. Nah itu pasti nanya sama manajemen seperti apa makannya gitu, terus obatnya udah diminum apa belum gitu ya. Pasti sih tanya, dan aku harus terus info ya. Aku udah makan nih, aku udah sampai di sini nih, aku udah seperti ini, dia pantau terus sih gitu. Karena dia suka ingetin juga ke manajer gitu, tuh tolong minum air putihnya jangan lupa, terus di sini tolong dia suruh istirahat dulu gitu. Karena biasanya juga misal pagi ada kegiatan, terus sebelum sore ada kegiatan lagi itu minta tolong disuruh istirahat dulu di antara dua kegiatan itu gitu. Alhamdulillah sudah diperbolehkan. Jadi waktu itu sempat setelah operasi terus yang kita ke Surabaya. Yang ke Bali ya? Ke Bali Surabaya. Ya, Bali Surabaya gitu tuh alhamdulillah awalnya sih rada-rada takut ya gitu kan. Takut bakal ini enggak ya gitu, cenut-cenut atau gimana gitu. Alhamdulillah sih lancar, naik pesawat oke, paling naik roket tuh lebih oke lagi gitu. Alhamdulillah bahwa hubungan saya sama Bunda Dila yang memang kita sempat pisah cuman 3 bulan ya gitu. Aku yang tahan, aku pengen balik lagi. Jadi ya soalnya nggak ada lagi yang lain selain dia. Yang mau banyak yang mau, tapi aku tahu aku lagi. 2024 ya aku menjalani sih alhamdulillah, kayaknya tahun 2024 ini makin bagus dari segi pemasukan, hubungan juga makin baik lagi dengan Bunda Dila, anak gitu. Terus alhamdulillah kemarin juga Daphne Abel nilai-nilainya bagus ya kan, terima rapor tuh kemarin gitu. Terus apa lagi ya, tahun ini juga aku umroh ya kan gitu. Kapan berangkat? Udah lewat. Update nih. Update gue dong. Pas kapan umroh aja? Itu 2 bulan lalu. Dia lupa. 2 bulan lalu ya, Agustus. Agus lagi. Agus lagi.
Tapi bukan Agustus bentuk ya, tapi Agustus ya. Ya gitu, sekitar bulan itu deh kayaknya ya. Terus bisa umroh itu sih yang paling luar biasa tuh. Bunda nih yang dia mempersiapkan, kita mendapatkan umrohnya, terus berjalan dengan lancar. Anak kan bersama anak-anak tuh, itu yang lebih serunya lagi bersama dengan anak-anak gitu ya. Aduh,